Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Demikian pula Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah tanpa solusi. Kembali lagi di channel Irawan Arden. Kali ini saya ingin sharing, boleh tidak perjanjian kerjasama antara bank dengan developer ditandatangani secara sirkuler. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Itulah yang disebutkan dalam pasal 1338 KUH Perdata. Hal tersebut mengacu pada asas kebebasan berkontrak. Lebih lanjut, pasal 1867 KUH Perdata menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Oleh karena itu, pada dasarnya suatu perjanjian kerjasama dapat saja dibuat dengan akta otentik atau boleh juga dibuat akta di bawah tangan. Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Sedangkan pasal 1875 junto pasal 1876 KUH Perdata, akta di bawah tangan, jika tanda tangan atau tulisan di dalam akta itu tidak dimungkiri kebenarannya, maka akta tersebut serupa dengan akta otentik bagi yang menandatanganinya, ahli warisnya, serta para pihak penerima hak dari mereka. Lantas, bagaimana keabsahan akta otentik yang ditandatangani secara sirkuler? Pada saat membuat perjanjian kerjasama antara bank dengan developer, ditemukan berbagai masalah, antara lain terkait dengan penandatanganan akta. Ambil contoh, notaris seringkali membuat akta tanpa dihadiri pimpinan atau pejabat bank yang mempunyai kewenangan untuk mewakili bank, atau penandatanganan akta yang dilakukan kemudian atau minuta aktanya dapat dititipkan ke bank. Makna sirkuler dengan mengacu pada makna dari keputusan yang diedarkan sebagaimana dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, secara singkat mengandung arti bahwa pengambilan suatu keputusan di luar RUPS dapat dilakukan dengan cara tanpa bertemu fisik, yang dilakukan secara tertulis dan di bawah tangan oleh seluruh para pemegang saham, dan dengan persetujuan atas usulan sirkuler tersebut secara bulat 100% oleh seluruh pemegang saham. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan ditandatangani secara sirkuler adalah penandatanganan suatu perjanjian tanpa dihadiri oleh salah satu pihak, baik dalam hal salah satu pihak tidak hadir atau salah satu pihak tidak dapat menghadap untuk menandatangani akta secara bersamaan. Berdasarkan permasalahan dalam perjanjian kerjasama antara bank dengan developer, apabila perjanjian kerjasama yang dibuat dengan akta otentik, maka mekanisme pembuatannya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Berikut aturan perubahannya. Oleh karena dalam pembuatan akta, baik otentik maupun akta di bawah tangan, yang dilegalisasi penandatanganannya wajib dilakukan di hadapan notaris, maka secara normatif tidak boleh dilakukan secara sirkuler, yaitu tanpa kehadiran salah satu pihak ataupun salah satu pihak tidak dapat menghadap di waktu yang bersamaan. Apabila proses penandatanganan tetap dilakukan secara sirkuler, artinya telah melanggar ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf M. Maka berdasarkan pasal 16 ayat 9 junto pasal 44 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, hal tersebut mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.
Akibat hukum dari akta yang berubah menjadi akta di bawah tangan tersebut adalah kekuatan pembuktiannya menjadi tidak sempurna dan mempunyai risiko terhadap masalah dalam hal terjadi debitur melakukan wan prestasi. Ingat, kebenaran adalah ibu dari keadilan. Oleh karena itu, jangan membenarkan kebiasaan, tetapi biasakan bertindak benar dan berpikir benar di luar kebiasaan.